tantangan ketika kita berada di lapangan itu tidak seperti normal. Kita juga butuh masker, pelindung wajah atau face shield, juga butuh sarung tangan jika dia pegang kamera dan lain-lain. Ini yang kemudian tantangan ini yang semuanya tidak bisa terjawab oleh jurnalis. Kita tahu untuk membeli APD itu membutuhkan uang dan tidak semua media mengalokasikan dana untuk teman-teman jurnalis di lapangan tersebut. Nah, inilah tantangan kira-kira yang dihadapi jurnalis dalam kondisi COVID-19 ini. Namun, apakah jurnalis tidak? Kita tetap melakukan bekerja, sebagian ada yang bekerja dari rumah, kemudian ada juga yang bekerja masih liputan lapangan, terutama bagi yang berstatus kontributor, kameramen, fotografer, itu rata-rata masih berada di lapangan. Nah, kemudian yang paling berat, yang cukup sensitif isunya sekarang yang dihadapi jurnalis ataupun media secara umum adalah kekerasan digital. Mungkin teman-teman di sini mungkin sudah tahu mungkin ya, bulan Juni lalu itu ada wartawan Detik yang diancam dibunuh. Nah, ini kekerasan digital ini yang menjadi dari tantangan dan kesulitan kita tadi ya. Yang terberat itu malah justru di sini, menghadapi kekerasan digital. 6 Juni lalu, seorang jurnalis Detik menulis tentang rencana Presiden Jokowi membuka sebuah mall di Bekasi. Nah, ada narasi di situ yang kemudian direkam ataupun diperoleh oleh jurnalis Detik ini dari staf humas pemerintah kota. Nah, dari sisi informasi, yang mengeluarkan informasi adalah lembaga ataupun instansi yang benar-benar berwenang di situ. Nah, terlepas benar atau tidak informasi yang disampaikan oleh humas, seorang jurnalis sudah bekerja menyampaikan informasi tersebut. Namun kemudian informasi itu ternyata diralat oleh humas, bosnya ataupun atasannya yang memberikan informasi pertama. Nah, terlepas dari konten ini, yang jelas di situ si jurnalis ini sudah menjalankan pekerjaannya, termasuk kemudian jika ada perkembangan baru, artinya update dari informasi tersebut juga sudah disampaikan. Namun yang terjadi adalah berita dia itu di-doxing, berita dia di capture, kemudian data dia di-doxing, data pribadinya di-doxing, diungkap ke digital. Doxing itu adalah mengambil data-data pribadi kita, seorang jurnalis ataupun siapapun, kemudian membukanya di dunia digital. Jurnalis Detik ini diungkap, misalkan perjalanan status-status Twitternya sebelumnya atau status Facebooknya. Nah, diberikan narasi seolah-olah dia seorang jurnalis Detik ini, dalam tanda kutip, dia dianggap sebagai seorang yang menjadi musuh, layak dijadikan musuh bersama. Inilah yang disebut dengan doxing. Nah, doxing ini kemudian terus terjadi sampai kemudian berbentuk ada yang bikinnya berupa menjadi konten YouTube. Nah, bayangkan seorang jurnalis dipersekusi, didoxing, diteror, dan belum cukup juga. Si jurnalis ini juga menerima paket paket kiriman Gojek makanan banyak ke rumahnya, sementara dia nggak memesan. Dan ternyata akun Gojek dia dibobol, diretas, kemudian banyaklah pesanan datang ke rumahnya. Setelah itu juga datang WA yang mengancam membunuh dia. Inilah yang terjadi. Apakah ini sekali? Tidak. 2018 itu juga terjadi, 2019 itu juga terjadi. Catatan Aji Jakarta itu sudah 5 orang yang diteror, didoxing, ataupun diancam dibunuh melalui digital ini. Nah, kemudian apakah ini selesai?
Masalahnya tidak. Undang-undang pers yang begitu kuat sebenarnya melindungi profesi jurnalis, baik itu jangankan mengancam membunuh, menghalang-halangi jurnalis saja itu sudah ada hukumannya. Namun kami menyayangkan, Aji Jakarta itu menyayangkan ternyata itu tidak ditindaklanjuti oleh para kepolisian. Saya nggak tahu kenapa kepolisian tidak menindaklanjuti hal ini. Kalau tahun 2019 itu ada total kasus kekerasan termasuk doxing itu ada sekitar 37 kasus. 38 kasus di seluruh Jakarta, Tangerang itu ada 38 kasus semua. Termasuk kekerasan fisik ya. Nah, kekerasan digital ini yang menurut kami menjadi ancaman serius jurnalis saat ini. Nah, selain kekerasan digital, termasuk bully. Nah, bully tidak kami hitung sebenarnya. Misalkan teman-teman kalau di kasus di Banten itu kalau nggak salah ada kelaparan ya, ada seorang ibu meninggal kelaparan, kemudian ditulis oleh teman-teman di Banten kasus kelaparan itu, tapi kemudian beritanya di capture dan dia dibully, dan seolah-olah penulis atau wartawannya ini adalah orang yang dianggap goblok, orang yang dianggap bodoh dan lain-lain. Itu sebenarnya bully yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Nah, bully itu sebenarnya tidak kami hitung. Kita anggap itu adalah kebebasan berpendapat, ya biarkan sajalah. Tapi ketika sudah jatuhnya teror, intimidasi, itu baru kita anggap sebagai kekerasan yang serius. Nah, kekerasan digital bentuk lain terhadap jurnalis ancamannya adalah misalkan ketika seorang jurnalis itu menulis berita, kemudian data-datanya itu diumbar sedemikian rupa sehingga dia menjadi tokoh yang dianggap jahat. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dan ini dilakukan oleh yang disebut dengan pendengung atau buzzer. Nah, buzzer ini bekerja tanpa etika, beda dengan jurnalis. Nah, teman-teman sini saya harap karena aktivis pers mahasiswa ya, saya harap sudah mengerti bagaimana cara kerja jurnalis, bagaimana cara kerja buzzer dan pendengung. Nah, ketika seorang jurnalis salah dalam memberitakan, ataupun keliru dalam memberitakan, ataupun terlambat memberikan update atau apa namanya, di media online itu kan kita running beritanya. Menit pertama dia bercerita satu bus jatuh dan belum diketahui korban jiwa. Nah, habis itu menit kemudian dia memberitakan ada korban jiwa. Nah, ketika terlambat, capture pertama ini dianggap berita bohong. Gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan-tantangan kita. Nah, ketika kita salah, ada prosedur yang kita lewatin di situ. Baik itu perbaikan, revisi apa yang menjadi kesalahan di situ, ralat jika ada yang salah, sampai kemudian minta maaf. Itu dilakukan dalam prosedur etik. Dan ini yang kemudian tidak dimengerti oleh banyak orang. Dan ini yang perlu disampaikan. Nah, kekerasan jurnalis ini yang setiap tahun ini terus terulang ya. Dan ini saya nggak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa kemudian jurnalis ketika menulis berita dan publik yang merasa nggak sesuai dengan berita itu menuduh si jurnalisnya penyebar hoax. Ya, kekerasan digital lainnya adalah soal hoax ini. Kekerasan digital yang kita anggap lainnya itu adalah jurnalis seringkali dianggap sebagai penyebar hoax. Nah, ini yang juga sangat-sangat berat dihadapi oleh jurnalis. Karena hoax dan berita itu juga sesuatu yang berbeda. Berita memang tidak sepenuhnya itu benar ya. Ketika kita nulis berita, bisa jadi si narasumber salah tangkap, salah persepsi, dan lain-lain. Tetapi ketika seorang jurnalis tahu itu adalah salah, ada kewajiban bagi dia untuk meralat. Nah, berbeda kemudian ketika seseorang bikin hoax.
hoax adalah produk yang memang salah, yang sengaja diproduksi seolah itu benar. Nah, ini yang menjadi jadi tantangan kita dan menjadi keberatan kita yang dianggap sebagai penyebar hoax. Nah, jika publik tahu berita itu sebenarnya salah, dia punya dalam undang-undang pers itu dia punya kewenangan untuk meralat berita itu, bahkan merevisi berita itu, tinggal sampaikan ke medianya. Itu berita salah informasi, tolong diralat. Nggak mau juga, itu ada prosedurnya juga melalui Dewan Pers. Dewan Pers itu adalah wakil publik di sana. Dari banyak konstituen yang diwakili Dewan Pers, ada perwakilan media dan juga ada perwakilan publik dan juga perwakilan dari pemerintah. Jadi peran publik dalam pers itu sangat besar juga ada di Dewan Pers. Dan Dewan Pers juga yang berhak untuk menjudge atau menghukum media jika kemudian dia salah dan diperintahkan minta maaf dan lain-lain. Nah, kalau di data saya itu ada kekerasan itu sekitar 38 jurnalis 2019. Saya ingat salah satu informasi yang disampaikan oleh Pak Bagir Manan, mantan ketua Dewan Pers, sebelumnya dia mantan ketua Mahkamah Agung. Dia bilang, siapa yang mencintai demokrasi harus mencintai pers bebas. Ini kutipan yang saya tangkap. Jadi ketika Indonesia ini mau mempertahankan demokrasi, maka dia harus memperkuat posisi pers ini. Namun kondisi sekarang, evaluasi yang saya ataupun kami tangkap di AJI, memperkuat pers ini sama sekali nggak ada. Terbukti 38 kasus kekerasan yang terjadi di 2019, tidak satupun yang kemudian sampai ke pengadilan. Ini PR besar. Bagaimana kita mau mempertahankan negara demokrasi ini jika pers bebas ternyata tidak dilakukan. Begitu dulu dari saya. Mungkin informasi selanjutnya bisa kita tanya jawab, kita diskusi saja. Terima kasih Mbak Rey, teman-teman. Oke, baik, terima kasih Bang Asnil. Mungkin dapat ditekankan lagi ya Bang, kalau yang berdasarkan yang Abang sampaikan bahwa di masa pandemi ini jurnalis itu memang sebenarnya kan sudah memiliki banyak tantangan. Ditambah saat ini pun tantangannya semakin bertambah ketika memang mereka harus turun ke lapangan. Terus di saat juga media ini ada yang melakukan pemangkasan gaji karyawan. Sedangkan di era digital kan emang membutuhkan biaya yang cukup besar ya Bang. Ini diingatkan lagi ya buat teman-teman, buat audiens untuk mute audio jika pemateri sedang menyampaikan materinya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung melalui kolom chat yang ada di Google Meet dengan mengikuti format yang sudah disampaikan panitia sebelumnya. Jadi nanti saya akan membacakan setelah 3 narasumber kita menyampaikan materi. Nah, sekarang kita langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu ada Bang Mahesa. Bang Mahesa, bentar. Selanjutnya ada Bang Mahesa Apriandi selaku Sekretaris Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Banten. Kepadanya dipersilakan Bang. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan. Ya, terima kasih kesempatannya pada rekan-rekan jurnalis kampus se-Banten dan se-Nusantara ya. Iya Bang, izin perkenalkan diri, nama saya Mahesa Apriandi. Saat ini saya masih aktif di
kebutuhan peliputan untuk MNC Media wilayah Banten. Selain itu juga saya aktif di organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Mungkin persoalan pandemi COVID-19 bagi kami di daerah, saya lebih menyikapi pada persoalan pemerintah daerah yang kurang siap terhadap kebutuhan media. Seperti contoh di wilayah Banten sendiri, ketika kami dihadapi dengan kebutuhan redaksi yang sangat luar biasa untuk memberikan informasi yang harus cepat, akurat, dan profesional, lagi-lagi kita kesulitan karena kualitas pemerintah daerah yang gagap informasi atau tidak cepat merespon apa kebutuhan informasi masyarakat terkait ada informasi dampak dari COVID-19. Semisal ketika pasca tanggal 2 Maret kalau tidak salah atau 2020 Presiden mengumumkan, di situ mulai kepanikan masyarakat dan lain-lain. Nah, khususnya di daerah Banten sendiri, yang notabene saya lihat kepala daerahnya tidak memiliki sense terhadap kebutuhan informasi bagi masyarakat yang penting. Lagi-lagi karena kenapa saya mengatakan itu, karena tipikal jurnalistik yang dimiliki oleh televisi itu kita berdasarkan visual. Banyak informasi yang semestinya kita hari ini misalkan update soal korban, tapi kita peroleh informasi itu sekitar jam 12 siang selanjutnya. Maka informasi yang semestinya kita kabarkan di pagi hari itu kita tidak dapat mengakses dan memberikan informasi. Yang selanjutnya terkait kemampuan dan daerah mengikuti kebutuhan misalkan alat ya yang tadi disampaikan oleh rekan rekan kita dari Aji ya di Jakarta soal APD. APD tidak hanya rekan-rekan para medis atau tenaga medis lainnya. Jurnalis sendiri punya tantangan yang langsung bertemu dengan korban, terus kita juga harus datang mengambil gambar ke rumah sakit. Sementara pemerintah daerah lagi-lagi tidak memiliki kepedulian terhadap jurnalis itu sendiri. Terus mungkin persoalan yang terjadi di daerah atau di Banten yang kita alami di jurnalis televisi di wilayah Banten ini mungkin terjadi juga di wilayah Indonesia bagian lainnya. Yang selanjutnya mungkin terkait soal adanya pandemi. Mungkin sama di seluruh Indonesia, tidak hanya di bidang keredaksian. Semua bidang secara ekonomi memiliki dampak yang luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Lagi-lagi saya juga menekankan kepada teman-teman bahwa kita jangan lagi-lagi ketergantungan dengan APBD. Ketika misalkan sebuah perusahaan media tempat kita bekerja yang skupnya lokal mengandalkan pemasukan untuk menggaji kita sebagai karyawan atau pekerja dengan APBD, kita ketika masalah pandemi ini muncul, kita sangat merasakan. Berdasarkan catatan kami di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Banten, beberapa televisi lokal sudah mem-PHK pekerjanya dengan berbagai alasan. Tapi di lalanya ada sejumlah perusahaan media yang juga memanfaatkan momentum pandemi ini untuk menjadikan alasan akhirnya mengurangi para pekerjanya. Mungkin 2 poin itu penting yang saya sampaikan di dalam forum ini. Kurang lebihnya nanti saya kembalikan ke rekan moderator. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bang Mahesa. Jadi mungkin tadi hampir sama ya seperti Bang Asmil bahwa
tantangan yang dihadapi oleh seorang jurnalis itu banyaknya terjadi PHK pada karyawan, yang dimana Bang Aisyah sampaikan bahwa itu menjadi alasan dari beberapa media yang memanfaatkan masa pandemi ini untuk melakukan PHK terhadap karyawan. Oke. Apa Bang Abdul, Bang Raffi sudah bergabung? Oke. Bisa. Oke, Bang Raffi sudah bergabung. Oke, Bang. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Mahesa. Assalamualaikum Abang Jali Adi. Waalaikumsalam, senior. Bang Raffi ini senior saya nih. Lanjut, Nggak kedengeran suaranya. Silakan lanjut. Halo. Suara moderatornya tidak terdengar ya? Suara tidak terdengar. Halo. Suara moderator hilang. Kan belum, Bang? Halo. Halo. Oke, lupa set tadi mungkin ya. Oke, Bang Raffi ada yang ingin disampaikan sebelumnya sebelum masuk ke sesi tanya jawab? Ya, sedikit aja paling ya. Ya. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. seputar peran media dan tantangannya terkait dengan masalah COVID. Jadi peran media itu ada sisi positifnya, tapi itu juga ada sisi negatifnya terhadap masyarakat, terutama dalam pembentukan stigma-stigma terhadap COVID-19 di awal. Jauh sebelum kita mengalami situasi yang seperti ini, sekitar bulan Desember, akhir Desember ke Januari itu kita kan mendapat, termasuk kami dari media kami, kita melihat gambaran tentang dampak corona di Wuhan kan. Kita melihat bagaimana situasi di Wuhan saat itu tiba-tiba digambarkan di media mau media mainstream maupun media sosial saat itu, kondisi Wuhan yang seperti kota zombie kan, bagaimana orang-orang lagi jalan tiba-tiba jatuh, kemudian mayat-mayat dikumpulkan di satu tempat, campur dengan yang hidup dengan yang mati, seperti ayam yang kena penyakit sekaligus tiba-tiba Wuhan lockdown, sepi dan sebagainya. Itu kita melihat tampilan itu di media di akhir-akhir Desember sampai Januari. Nah, di situ sudah terbentuk di otak kita, bukan cuma kita tapi masyarakat dunia, bahwa ada satu penyakit yang ada di Wuhan itu sangat berbahaya. Nah, tiba-tiba di bulan Februari sampai Maret yang kita lihat di Wuhan itu ada di Indonesia. Kasus pertama di Indonesia itu bikin kita heboh kan, waktu di Depok ada satu warga Depok yang terpapar COVID-19. Kemudian kita berpikir bahwa wah, orang itu pasti mati karena ini adalah penyakit yang sangat mematikan, seperti halnya yang kita lihat, yang kita tonton di Wuhan. Nah, seperti itu.
walaupun akhir-akhir kemudian orang tersebut alhamdulillah sembuh, kasus pertama itu sembuh. Nah, intinya begini, di awal-awal media sudah, ini media mainstream, media sosial dan semuanya itu sudah membentuk paradigma bahwa COVID-19 adalah penyakit mematikan berasal dari Cina. Udah seperti itu aja. Kemudian akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran COVID-19 itu. Sampai sekarang kita dibuat sibuk oleh COVID-19 dan sudah terlalu banyak, terlalu mahal kita membayarnya. Di awal-awal media selalu memberitakan bahwa, ini saya lagi ngomong sisi negatifnya, bahwa COVID-19 itu menyebabkan kematian kepada warga atau masyarakat atau pasien yang mempunyai penyakit, waktu itu disebut oleh Kementerian Kesehatan sebagai penyakit penyerta. Di akhir-akhir saya kurang begitu setuju dengan istilah penyakit penyerta. Bagi saya itu adalah penyakit bawaan atau penyakit utamanya. Jadi orang meninggal adalah orang yang memiliki penyakit penyerta ya. Kemudian di akhir-akhir sekarang kita ngitungin aja udah orang yang meninggal, orang yang terpapar, orang sebagainya. Orang yang meninggal setiap hari berapa ratus, berapa ribu sampai sekarang itu tidak pernah lagi disebut orang yang meninggal dengan penyakit penyerta. Jadi kesalahan media juga di situ. Seolah-olah orang yang meninggal, orang yang mati, orang sebagai apalah istilahnya itu adalah orang ya disebabkan oleh corona. COVID-19 membuat mereka meninggal sekian ribu di Indonesia, di Amerika sekian ribu, kasus kematian akibat corona sekian ribu di mana-mana. Nah itu kita lupa bahwa COVID-19 itu meninggal memapar manusia, tapi banyak keterangan dokter di awal-awal bahwa tidak menyebabkan kematian terhadap orang yang tidak memiliki penyakit bawaan atau penyakit utamanya. Nah, kita sudah nggak beritain itu lagi. Nah, itu kesalahan pertama. Sehingga terbentuklah stigma di masyarakat bahwa ini sangat menakutkan. Dampaknya apa? Kita pernah mengalami satu fase di mana kita sulit mencari masker, kan? Kita sulit mencari, bahkan jahe merah sulit dicari saat itu. Kemudian, di akhir-akhir kemudian banyak sekali kasus penolakan-penolakan terhadap pemakaman jenazah yang disebutkan oleh pihak rumah sakit sebagai pasien yang meninggal akibat corona. Sebabnya itu ya tadi itu, mungkin karena media juga memberitakannya seperti itu, atau memang pihak pemerintah juga tidak memberikan edukasi yang pas kepada masyarakat bahwa pemakaman, pemulasaran, kemudian juga proses protokol pengurusan jenazah itu bisa dilakukan dan tidak berbahaya. Orang sudah takut duluan di awal, sudah gemetar duluan di awal, jadi apapun penjelasan orang, penjelasan tentang corona sudah tidak masuk lagi ke otak mereka. Jadi membuat suasana kacau, menambah suasana menjadi lebih tidak enak. Selain kita diributkan dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah PHK dan lain sebagainya akibat corona ini, masalah beribadah dan lain sebagainya dibuat kacau. Ya, haji saja di Indonesia dibatalkan gara-gara corona. Kita sudah terlalu mahal membayar untuk corona ini. Karena di awal-awal diberitakan bahwa corona sebagai penyakit yang mematikan dan lain sebagainya. Kemudian sampai sekarang diperkuat dengan data bahwa ribuan orang terpapar, ribuan orang meninggal akibat corona. Sudah tidak disebutkan lagi penyebab utamanya adalah penyakit utama atau penyakit bawaan mereka. Ini kesalahan yang fatal menurut saya. Ini pendapat pribadi. Nah, sisi positifnya banyak. Akhirnya kita sekarang bagaimana mengedukasi masyarakat tentang sikap yang tepat menghadapi corona ini harusnya seperti apa. Mulai dari PSBB transisi, mulai menghadapi era new normal dan sebagainya, kita harus seperti apa. Ya sesuai dengan keinginan WHO lah, sesuai dengan keinginan pemerintah. Kayak gimana? Kita mengesampingkan pendapat-pendapat orang yang berpikir lain tentang corona. Misalnya corona sebetulnya tidak berbahaya, misalnya corona sebetulnya tidak mematikan dan sebagainya.
kita kesampingkan itu semua karena yang kita pegang adalah apa yang dikeluarkan oleh pemerintah dan WHO. Patokannya seperti itu. Terlepas ada yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari konspirasi dan sebagainya, kita tidak gunakan itu karena mereka yang ngomong seperti itu bukan lembaga yang menurut kita, menurut masyarakat tidak layak dipercaya. Gitu. Akhirnya kita mengikuti arus apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh WHO dan sebagainya. Ya seperti inilah, sholat misal dilarang berjamaah. Kalaupun mau di akhir-akhir sekarang harus berjarak. Bahkan itu tidak apa namanya ya. Ya orang berjamaah itu ya harus rapat, luruskan barisan, rapatkan barisan, seperti itu kan etika berjamaah. Sekarang bahkan oleh corona kita dibuat jarang-jarang. Jadi gaya hidup kita, pemikiran kita dan sebagainya diubah oleh corona ini. Nah sisi positifnya banyak yang saya sebutkan kan. Akhirnya kita sekarang mengedukasi warga bagaimana cara cuci tangan, bagaimana cara masuk ke mall, bagaimana cara masuk ke pasar yang benar, bagaimana cara kita ketika kita di KRL, bagaimana cara kita masuk kepada ruang publik harus seperti apa. Itu edukasi yang kita berikan. Kemudian, apakah media juga tidak terdampak oleh corona? Ya, terdampak. Tadi yang disebutkan oleh Bang Mahesa dan yang lainnya bahwa dari sisi produksi kita terhambat, dari sisi kinerja kita terhambat. Bahkan ancaman PHK dan lain-lain sebagainya. Itu juga mengenai sejumlah media-media. Di awal-awal misalnya bukan PHK, tapi gaji mereka dibuat telat, kemudian dipotong, kemudian THR dan sebagainya lah. Jadi hal-hal yang biasanya kita dapatkan itu tidak kita dapatkan misalnya, atau tertunda. Itu dampaknya. Produksi terdampaklah kita. Biasanya kita liputan anak-anak di lapangan aman, ya Bang Mahesa seperti tadi disebutkan, bertemu langsung dengan masyarakat tidak bermasalah, ketemu dengan pejabat oke, ketemu dengan rakyat oke, ketemu dengan tukang beca tanpa masalah, ketemu dengan presiden hayu aja. Sekarang kita harus gunakan protokol-protokol tertentu. Bahkan kita hanya wawancara orang melalui online seperti itu. Tidak asik sebetulnya, tapi harus dilakukan. Kemudian banyak hal yang membuat kita berubah. Termasuk ya tadi itu secara produksi, secara ekonomi kita juga terdampak. Ancaman PHK dan lain sebagainya. Masuk ke ruangan kerja kita sekarang harus penuhi protokol. Mulai beberapa kali kita ketemu pintu, disitulah kita ketemu tempat cuci tangan misalnya, atau tempat hand sanitizer dan lain sebagainya. Kita harus gunakan masker, kita harus gunakan face shield kalau perlu di ruang kerja, dan itu sangat mengganggu sekali sebetulnya ya. Memang harus dilakukan ya, kita lakukan. Terus banyak hal ya, secara ikatan karyawan kita jadi deg-degan apakah kita bagian dari orang yang kena PHK dan lain sebagainya. Yang tadinya masuk seminggu 5 hari masuk 2 hari libur, sekarang pernah diubah menjadi 2 hari kerja, 2 hari libur, bahkan mereka kerja di rumah dan sebagainya. Hanya saja pekerjaan kita tidak bisa dilakukan di rumah, tetap harus masuk kantor. Walaupun mungkin hari liburnya diperbanyak. Sekarang sudah kita mulai masuk new normal, ya kita belajar lagi untuk normal seperti biasa. Tapi ya ada hal-hal baru yang harus kita lakukan. Masuk kerja dengan syarat-syarat tertentu. Tidak lagi ngumpul nongkrong, ngopi-ngopi setelah kita selesai kerja misalnya, tidak bisa lagi. Kita harus langsung pulang, datang, kerja, pulang. Datang, kerja, pulang, seperti itu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan baru sekarang mulai dibentuk. Kayak gitu teman-teman, jadi ada peran besar media terhadap COVID-19 sehingga nyampe ke rumah-rumah kita di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, seluruh dunia, bahkan ya karena media. Kemudian media sendiri terdampak oleh corona ini, mulai dari produksinya, mulai dari ekonominya, mulai dari program dan lain-lain sebagainya. Pasti terdampak. Seperti itu mungkin awalnya, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi Pak Mahesa ya. Oke, terima kasih Bang atas pemaparan materinya. Mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab nih Bang, ada yang udah bertanya. Mungkin nanti satu pertanyaan bisa ditanggapi oleh Bang Mahesa, Bang Rafli, atau Bang Asniel ya. Oke, pertanyaan pertama nih Bang. Ada dari Doho Tawen, dia asal dari Tangerang. Dia bertanya nih, bagaimana langkah media menghadapi para masyarakat yang sudah mulai tidak mempercayai keterangan media
dan malah lebih mempercayai para influencer, di mana masyarakat menganggap media ini malah lebih-lebihkan. Kira-kira tanggapan Abang seperti apa? Ke yang mana dulu? Ke Abang Ya, mana nih? Bang Raffi dulu bisa. Oke, semulai dari riset ya. Saya juga ingin bertanya balik, melebih-lebihkannya dalam hal seperti apa, medianya media apa. Tapi nggak apa-apa lah. Saya bacakan hasil riset dari Nielsen Television Audience atau TAM ya. Pokoknya ada sebuah riset dari Nielsen bahwa di 11 kota Indonesia misalnya menunjukkan rata-rata pemirsa TV meningkat dari rata-rata 12% ratingnya di Maret menjadi 13. Jadi ada semacam peningkatan di masa pandemi ini. Orang nonton TV untuk mengetahui berapa jumlah bagaimana perkembangan COVID-19 gitu. Kemudian juga riset dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia atau APJ2 ya, mencatat adanya peningkatan 15 sampai dengan 20% traffic internet di masa pandemi. Selain mereka browsing tentang berita di media online, mereka juga nonton TV dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, masih banyak warga yang menunggu tayangan televisi terkait COVID-19. Misalnya siaran langsung, setiap hari kita membuat, kalau di TV kami membuat program kabar khusus hanya untuk menayangkan update berapa jumlah korban, berapa jumlah yang sembuh, berapa jumlah yang terpapar. Dari Pak Yuri ya itu ya, yang kalau muncul di televisi begitu terbebani wajahnya, karena sampai sekarang masih terus ada peningkatan di atas 1.000, kayak seperti itu. Kemudian juga bagi kita selalu memberikan ruang kepada para medis ataupun para pengamat dan lain sebagainya untuk menyikapi COVID-19 dari hari ke hari. Sesuai dengan fase-fase yang dibutuhkan pemerintah, fase new normal dan sebagainya, seperti itu. Kami televisi masih punya keyakinan masih ditonton oleh orang, dan orang masih ingin tahu perkembangan COVID-19 melalui televisi. Dilebih-lebihkannya seperti apa? Sampai saat ini kalau untuk televisi masih sedikit bingung, karena kita tidak bisa melebih-lebihkan berita, karena yang kita munculkan adalah gambar, audio, dan kita punya punya semacam aturan bahwa apa yang kita beritakan ya harus itu. Misalnya Pak Yuri ngomong, hari ini kita mendapat tambahan pasien terpapar positif corona 1.300. Apa mau kita lebih-lebihkan? Oh iya, hari ini yang kena positif menjadi 3.500 misalnya, nggak mungkin. Karena Pak Yuri ngomongnya 1.300 ya, 1.300 saja. Seperti itu. Yang mau kita lebihkan apa? Ya nggak bisa. Silakan. Terima kasih jawabannya, Bang Raffi. Mungkin pendapat lain yang ingin disampaikan Bang Asnil mungkin? Bang Asnil, bisa bergabung? Ya, baik, terima kasih Bang Ray menambahkan dari Bang Abdul. Perlu dipahami oleh teman-teman, jurnalis itu bekerja tidak seperti recorder ya. Mungkin teman-teman tahu recorder gitu, kita ngerekam, kemudian hasil rekaman yang kemudian ditayangkan. Itu sama saja hanya kita berperan sebagai relay aja. Jurnalis berperan jauh lebih dari itu. Jurnalis mempunyai peran watchdog, mengawasi, mengkritisi, kontrol sosial. Inilah peran yang sejati dari seorang jurnalis. Kalau hanya sebagai relay, itu hanya tak lebih kita hanya menjadi public relation atau menjadi humas, menyampaikan hal-hal baik atau hal-hal yang diinginkan oleh narasumber saja. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan pertanyaan ini, karena memang ini pertanyaan yang sangat pantas disampaikan ke media saat ini.
media dalam konteks seluas-luasnya, baik untuk semua media. Pernah juga media itu punya kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi kelompok yang kemudian ingin mendelegitimasi media. Kalau saya membahasakannya, ini adalah upaya mendiskreditkan media. Ada sekarang ini kami sebut sebagai dengan upaya mendelegitimasi, dan akhirnya adalah mereka lebih percaya kepada Deddy Corbuzier misalnya, atau Atta Halilintar misalkan. Nah, sementara dia tidak mengantongi sertifikat uji kompetensi jurnalis. Berbeda dengan saya misalkan, saya sudah uji kompetensi, sudah dites, sudah disertified di Dewan Pers. Artinya sudah bersertifikat lah sebagai jurnalis. Nah, ini yang kemudian menjadi pintu masuk bagi kelompok tertentu ketika ada kesalahan, itu yang kemudian diserang. Saya mencoba balik sebagai posisi watchdog. Dalam kasus COVID-19 ini, di sekitar bulan Maret atau April, itu Reuters atau kantor berita dari Amerika Serikat itu menghitung jumlah kematian di Jakarta. Mungkin teman-teman ingat, angka kematian di Jakarta itu lebih tinggi yang disampaikan oleh Yuri ataupun juru bicara gugus tugas di BNPB. Sempat viral, bahkan ini juga menjadi data yang menjadi perdebatan di media sosial maupun di banyak grup. Ada yang percaya, ada yang tidak. Temuan-temuan dari Reuters itu angka kematian sampai 3.000, sementara data di Jakarta katanya nggak sampai 1.000. Memang prosedurnya beda. Jadi yang perlu dipahami adalah media menilai sebuah peristiwa itu tidak terjadi dalam satu perspektif. Ini yang perlu dipahami. Jadi ketika ada perbedaan ketika melihat sudut pandang itu bukan karena media itu berbohong. Medianya itu melakukan memutarbalikkan fakta, belum tentu. Ketika kemudian Reuters mengangkat jumlah kematian, ternyata itu adalah kematian yang disikapi dengan protokol COVID. Tetapi dia belum tentu positif, karena sebelum dia tes hasil swab-nya keluar, dia sudah meninggal duluan. Sehingga dia dinyatakan tidak positif COVID. Nah, perbedaan cara memandang data inilah yang terjadi. Dan inilah yang kemudian yang diangkat oleh media sebagai kritik bahwasannya jangan sampai ada satu informasi yang dikuasai sehingga ada perspektif lain yang untuk mengangkatnya. Ini untuk apa? Ini untuk kontrol sosial. Jangan sampai kemudian angka kematian hanya dikuasai oleh satu badan saja. Kita harus verifikasi, benar nggak kematian itu karena COVID? Karena ini tidak hanya motif kesehatan aja, ada juga motif bisnis loh. Ada jual beli swab, alat swab, rapid test, APD, dan lain-lain. Semakin banyak jumlah pasien yang meninggal, semakin banyak proyek kesehatan yang dikucurkan untuk itu. Nah, ini perlu, makanya akan ada banyak angle, perspektif yang akan diungkap oleh jurnalis. Nah, cuman semenjak 2018, ketika kita pemilu, kita sudah dihadapkan dua posisi, cebong atau kampret. Nah, ini afiliasi politik yang terbangun di 2018-2019 ini juga mengubah cara pandang kita terhadap sebuah berita. Ketika berita itu salah atau memenangkan 01, kita anggap itu hoax. Sebaliknya juga gitu. Berita yang memenangkan 02 di mata 01 itu akan dianggap hoax. Inilah yang kemudian yang terjadi. Berita hanya diakui jika berita itu sesuai dengan imannya. Inilah yang kemudian terus terjadi, berkembang psikologi masa ini terus sampai kondisi sekarang. Nah, dalam kondisi sekarang yang terjadi terus berkumpul dan kekuatan ini melakukan delegitimasi terhadap media. Ujungnya tadi yaitu persekusi, doxing, sampai kemudian mengancam
wartawannya, karena merasa beritanya berita bohong kok diangkat, padahal ada perbedaan perspektif di situ atau beritanya belum naik. Nah, inilah yang menjadi tantangan jurnalis, tantangan kita semua ketika jurnalis itu mengabarkan peristiwa, berita misalkan, jika dianggap berita itu bohong, ada prosedur untuk meralatnya. Minta ralat langsung sampai kemudian menggugatnya melalui Dewan Pers. Nah, bagaimana dengan influencer? Influencer tak soal mau bikin berita asal-asalan, berita bohong sekalipun, dia tidak punya ikatan untuk meminta maaf. Dia tidak punya ikatan kewajiban untuk meralat berita tersebut. Ini yang terjadi. Influencer bisa memproduksi konten sebanyak-banyaknya, mau konten itu salah atau benar, tak jadi soal. Yang penting kontennya naik. Dia juga tidak punya syarat atau kewajiban untuk meminta maaf kepada publik jika berita atau tulisan yang disampaikan atau konten yang dibikin itu salah. Inilah yang terjadi. Makanya ya kami juga berharap teman-teman di sini juga melakukan edukasi bahwasannya jurnalis itu bekerja, ada aturan main yang dilakukannya. Jika keluar dari koridor aturan main tersebut, ada prosedur untuk mengadilinya. Tidak dengan cara mengadilinya di ruang media sosial ataupun di ruang publik seperti melakukan kekerasan langsung kepada jurnalis, ya bukan seperti itu. Nah, aturan main ini yang tidak dimiliki influencer. Itulah kira-kira catatan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Asmil atas pendapatnya. Mungkin Bang Mahesa ada yang ingin ditambahkan atau memiliki pendapat lain? Ya, terima kasih. Mungkin kalau saya lebih, kalau misalkan ada penilaian media dianggap memberitakan informasi yang tidak benar, menurut saya itu kurang tepat, karena selama ini dan sampai saat ini kita bekerja membuat sebuah berita, mengumpulkan tugas jurnalistik itu berdasarkan sesuai prosedur, aturan, di mana kita juga mengacu pada kode etik jurnalistik. Terus kita juga ada beberapa aturan-aturan terkait misalkan kevalidan dari narasumber. Nah, menurut saya kondisi saat ini media mainstream itu sebenarnya benteng pertahanan terakhir informasi. Halo Bang, putus-putus Bang. Halo Bang Mahesa. Mengumpulkan informasi yang sesuai dengan fakta dan tidak berdasarkan opini. Sudah gamblang tadi dijelaskan oleh rekan Bang Asnil Bambani ya, terkait detail ada beberapa pandangan. Mungkin lebih kurangnya saya sama lah. Demikian rekan moderator. Baik, terima kasih Bang Musa atas tambahannya. Baik, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Gayatri, asal dari Bali nih Bang, jauh nih, dari Universitas Udayana. Jadi dia bertanya nih, dari beberapa kasus digital kekerasan yang dialami oleh jurnalis, apakah sekiranya sudah terdapat solusi ataupun tindakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi ataupun meminimalisir hal tersebut? Mungkin ini pertanyaannya menjurus ke materi Bang Asnil kali ya tadi. Halo Bang Asnil, mungkin ya, bisa dijawab kembali. Ini terkait kekerasan tadi ya Mbak ya? Iya. Ya benar. Fakta saat ini ancaman-ancaman kekerasan terhadap jurnalis itu semakin serius ya menurut kita. Mungkin teman-teman tahu lah ketika teman di TV One atau anak buahnya Bang Abdul itu dibully terkait ketika dia presenting di depan kamera pakai masker respirator gitu kan. Dia dibully. Nah, bully itu saja sudah kekerasan, tetapi kemudian terus berkembang sampai sekarang, sampai kemudian teror, pembunuhan,
dan lain-lain. Nah, ujung-ujung dari teror ini adalah yang saya khawatirkan yang dikhawatirkan oleh teman-teman atau publik yang lain yang kritis adalah media akhirnya kehilangan daya kritis. Karena apa? Karena takut ketika saya kritis ini kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID, nanti saya diteror, nanti saya diancam dibunuh. Nah, misalkan saya angkat bagaimana saya menulis tentang transparansi dana COVID misalkan. Saya angkat informasinya, saya keluarkan datanya. Nah, ujung-ujungnya saya diteror. Nah, daripada saya diteror, keluarga saya terancam, saya memilih kemudian untuk menghold berita tersebut. Nah, ini kekhawatiran jika tidak ada upaya penegakan hukum terhadap kejadian-kejadian kekerasan terhadap jurnalis itu. Nah, bagaimana upaya itu? Kita, AJI, PWI, termasuk juga IJTI, itu juga sudah membentuk yang namanya Komite Keselamatan Jurnalis. Komite ini yang kini berjuang untuk melakukan advokasi kepada teman-teman jurnalis yang terkena kekerasan, baik kekerasan fisik, doxing, maupun juga kekerasan kriminalisasi. Nah, beberapa kasus saat ini aja ada beberapa jurnalis yang dipidanakan memakai undang-undang ITE. Inilah yang menjadi concern kita. Teman-teman ya jurnalis kampus mungkin bisa menggaungkan ini. Bagaimana nasib media korban jurnalis? Karena selama ini yang 2019 yang kami catat tidak satu pun kasus kekerasan pun yang ada di Jakarta yang diusut oleh kepolisian. Tidak ada satupun yang kemudian ada pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang kemudian disidang, divonis, dan dipenjarakan. Itu nggak ada. Nah, bagaimana tahun yang sebelumnya? Ya, sama saja. Tapi kami mencatat 2019 itu besar karena ada 38 kasus semuanya. Nah, inilah yang menjadi yang menjadi concern kita. Kami di AJI misalkan. Jika pers ini tidak diperkuat, tidak didampingi, demokrasi kita akan lemah. Karena teman-teman jurnalis inilah yang mengawasi demokrasi, mengawasi tatanan pemerintahan baru ini. Pemerintahan sekarang, pengawasannya, kemudian watchdog-nya, pengawasan kontrol sosialnya yang dilakukan oleh jurnalis. Tetapi jika jurnalisnya diperlakukan seperti ini, ya apalagi takut memberitakan, ya sudahlah, wassalam. Artinya tidak ada yang mengawasi pemerintah. Itulah risiko terburuknya jika kemudian tidak ada proses hukum terhadap kekerasan terhadap jurnalis. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Amel atas jawabannya. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk mengefisiensi itu. Oke. Pertanyaan dari Faradita Ristafania. Asal dari Tangerang. Dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, dia bertanya sejauh mana media telah berperan dalam masa pandemi. Apakah media statistik sudah benar-benar independen, masih ditunggangi selama mungkin bisa dari Bang Mahesa dulu. Halo. Halo, Bang Mahesa. Halo. 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 Lanjut Bang Mesa, lanjut. Halo Bang. Halo. Halo Bang. Oh, Bang Maisa, audio ini. Mungkin ke Bang Raffi aja mungkin ya untuk jawabannya. Nanti baru dilanjut oleh Bang Maisa. Jadi ditunggangi kayak gimana ya? Pokoknya gini, dalam situasi pandemi, media wajib melakukan kontrol secara ketat ya pemberitaan yang akan dipublikasi. Itu sudah
menjadi pegangan kami sehari-hari. Kita tetap mengikuti kode etik jurnalistik untuk memutuskan mana yang perlu dan pantas diungkap ke publik mengenai wabah ini gitu. Misalnya media tidak mempublikasikan identitas tanpa seizin dan sepertujuan pasien misalnya, melindungi privasi dan melindungi privasi mereka dan lain sebagainya. Tapi kita juga mencatat beberapa hal mengenai komunikasi krisis pemerintah yang selama pandemi ini memang masih dianggap buruk. Ada banyak sekali pernyataan-pernyataan salah pemerintah ya terkait COVID-19 di awal-awal ya, sehingga membuat situasi menjadi buruk. Itu juga kita beritakan. Jadi media dalam hal ini karena kita tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengkritik, memilih dan memberi informasi yang jelas pada pemirsa. Informasi pemerintah yang berbeda-beda dan tumpang tindih membuat masyarakat tidak memiliki rujukan pasti menghadapi wabah, itu juga kita beritakan. Nah, bagaimana peran media? Jadi saat ini sudah banyak media di Indonesia yang sebenarnya telah melakukan pemberitaan berimbang ya dan mengedukasi masyarakat. Banyak media seperti Harian Tempo misalnya sudah menurunkan beberapa liputan soal tenaga medis yang bertaruh nyawa menangani pasien wabah gitu kan. Kemudian banyak juga mereka yang menulis soal prosedur pemakaman jenazah pasien wabah, terus juga mengkampanyekan stop stigmatisasi terhadap pasien, terhadap tenaga medis dan lain-lain sebagainya. Kita sudah melakukan hal-hal seperti itu saat ini, sehingga masyarakat bisa menyikapi pandemi ini secara bijak. Kita sudah melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan. Misalnya bukan hanya bagaimana mempengaruhi perilaku masyarakat agar mereka peduli terhadap para medis misalnya, bagaimana mereka harus bersedia menjalani rapid test misalnya, kemudian lain-lain sebagainya seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah sebetulnya atau oleh WHO. Jadi kalau media saya tidak mengerti media ditumpangi oleh pihak tertentu mengenai COVID-19 terutama, karena kita hanya akan memberitakan apa yang benar-benar terjadi sesuai dengan fakta yang kita dapat, kemudian bagaimana sikap pemerintah menyikapinya. Selain itu juga kita memberitakan fakta di lapangan, misalnya pasar yang ditutup, kemudian ada bahkan jutaan karyawan yang di PHK dan lain-lain sebagainya sebagai dampak dari pandemi. Kita beritakan itu. Kemudian harapan-harapan masyarakat memasuki new normal seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Silakan Bang Mahesa. Terus mengenai pihak yang memanfaatkan media untuk kepentingannya, misalnya pemerintah. Kalau pandangan pribadi saya dalam hal COVID-19 tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu dibandingkan pada musim-musim politik bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana penguasa memanfaatkan media untuk kepentingan politiknya misalnya. Nah, itu kerasa banget. Tapi kalau di COVID-19 ini kita merasa lebih punya banyak kebebasan untuk melakukan pemberitaan, apakah itu bentuknya edukasi, apakah itu bentuknya kritik dan lain sebagainya. Kita memiliki banyak hal seperti itu. Banyak kebebasan untuk melakukan itu. Jadi kalau pemerintah salah memberikan informasi kepada masyarakat atau tumpang tindih, misalnya Menteri A bilang A, Menteri B bilang B, Menteri C bilang C, ya kita kritisi itu juga, gitu. Walaupun ujung-ujungnya misalnya ada tekanan dari pemerintah, misalnya ya agar berita yang bagus-bagusnya saja yang diberitakan, ya itu ada, tapi kita tetap memberitakan fakta di lapangan bahwa situasi ini tidak terlalu baik saat ini. Tetap kita beritakan bagaimana pedagang-pedagang pasar yang terdampak, bagaimana banyak UKM-UKM yang tutup, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum misalnya
sampai kepada mereka untuk menolong warga yang disuruh di rumah tapi tidak memberikan kebutuhan mereka. Kemudian di beberapa daerah sudah banyak terjadi perlawanan-perlawanan dari warga mengenai bantuan-bantuan yang tidak merata misalnya, atau lain-lain sebagainya. Bahkan di Makassar saat ini sudah sering terjadi pengambilan jenazah secara paksa dan sebagainya. Itu karena bukan tidak percaya kepada media, tapi tidak percaya terhadap pemerintah itu sendiri. Seperti itu mengenai kebijakan mereka terhadap COVID-19 ini. Seperti itu. Oke. Untuk Bang Maesa, apa sudah bisa bergabung kembali? Sepertinya Bang Maesa ya. Oke, langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Isyad Ibrahim dari Depok, dari kampus Untirta. Dia bertanya, pada saat ini kebebasan menyampaikan pendapat melalui karya jurnalistik akan menemukan tantangan setelah UU ITE lahir. UU ini dapat menjerat siapa saja yang dilaporkan, mencemarkan nama baik, termasuk wartawan yang bertugas menjalankan profesinya, terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Bagaimana pemateri menanggapi hal tersebut di dalam menjalankan karya jurnalistik dan harus seperti apa? Mungkin dari Bang Mahesa masih belum bergabung ya? Oke, ke Bang Asnil saja mungkin. Baik, terima kasih. Saat ini ada beberapa kasus yang kita dampingin terkait dengan jurnalis yang dilaporkan dengan undang-undang transaksi elektronik. Memang ini undang-undang ini sejati awalnya adalah untuk regulasi transaksi e-commerce, transaksi yang bersifat digital, tapi kemudian ternyata menyelipkan salah satu pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik di sana. Nah, apakah undang-undang ini mengancam kita? Sangat. Karena beberapa kasus sekarang ini, kalau nggak salah ada 3 kasus yang sekarang berada di pengadilan, dan AJI bersama LBH Pers dan Komite Keselamatan Jurnalis berusaha untuk membela teman-teman yang terjerat aturan ini. Nah, kenapa ini terjadi? Ini tentu terjadi karena ada laporan dari kelompok tertentu yang merasa namanya dicemarkan. Makanya jurnalis yang bekerja itu sebaiknya benar-benar memiliki kemampuan jurnalistik. Artinya sudah menjalankan taat kode etik, sudah menjalankan proses verifikasi, sudah menjalankan proses konfirmasi. Nah, jika selama proses ini dilakukan, teman-teman akan aman, insya Allah aman. Karena ada hak jawab di situ, ada konfirmasi data, validitas sumber informasi juga telah ditampilkan. Artinya itu, selama taat kode etik, taat dalam 5W1H-nya ketika mencari data dan narasumber, itu akan aman. Namun yang beberapa kasus yang belakangan yang terjadi, itu ada memang yang sangat lemah, terutama yang itu disampaikan oleh media online. Karena dia sangat minute per minute, kemudian tidak ada hak jawabnya, kemudian terlupakan, dikomplain, kemudian digugat. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Makanya untuk teman-teman yang mau bekerja di media atau maupun jadi jurnalis warga ataupun jurnalis kampus, pastikan proses konfirmasi penegakan kode etik dalam bekerja, memenuhi aturan-aturan jurnalistik, kaidah jurnalistik itu benar-benar dipatuhi. Itu sih kalau menurut dari saya. Namun bagaimanapun sejatinya kalau kami berprinsip kebebasan untuk berpendapat itu sudah dijamin undang-undang. Seharusnya undang-undang ITE pun harus tunduk kepada undang-undang dasar itu.
Tapi ya itu artinya harus kita perjuangkan di tahap legislasi untuk merevisi ataupun mengubah undang-undang ITE tersebut. Kemudian yang tertarik saya tadi soal media yang ditunggangin. Prinsip dasar media itu adalah memang ditunggangin, tapi ditunggangin oleh kepentingan publik. Jadi ketika sebuah media itu hadir, artinya ada kepentingan publik yang dibawa oleh dia, bukan kepentingan rapat redaksi itu atau pimretnya, bukan kepentingan dari ownernya, bukan kepentingan dari pemerintah. Itu yang penting. Nah, bagaimana kepentingan publik itu kita bawa dalam kepentingan di newsroom? Inilah yang perlu dijuangkan. Artinya semua pemberitaan yang kita sampaikan itu benar-benar adalah kepentingan publik. Kepentingan publik secara keseluruhan, bukan kepentingan aktor-aktor tertentu. Nah, selama ini kita taat, artinya kepentingan penunggang gelap lainnya ya, tidak akan bisa masuk. Karena generik yang kita bawa, obat yang kita bawa, artinya semangat yang kita bawa adalah untuk mengangkat kepentingan publik. Jadi ketika ada berita kemudian itu berita intervensi, itu tidak bisa masuk kecuali dia bayar, berupa bayar advertorial atau top blocking time, ambil waktu bayar juga gitu. Nah, kecuali itu, misalkan beriklan di televisi, beriklan di halaman koran, atau kemudian beriklan di radio. Itu. Nah, yang ada menurut terkait dengan upaya-upaya ditunggangi dan lain-lain, itu ada juga yang sebenarnya yang dilakukan oleh jurnalis, yaitu malpraktik. Kalau dalam kedokteran disebut dengan malpraktek ya. Dia si jurnalisnya memanfaatkan profesinya, si jurnalisnya menggunakan profesinya untuk menekan pihak-pihak tertentu, mencari pemerasan dan lain-lain. Misalkan di Aceh, misalkan baru-baru ini itu ada berita sejumlah wartawan itu mengambil duit dari satuan gugus tugas COVID. Gitu. Jadi dia menulis berita dan mengklaimnya ke gugus tugas, menganggap berita itu adalah bagian dari sosialisasi programnya gugus tugas. Ini yang menurut saya yang sangat-sangat tidak layak dilakukan oleh jurnalis. Ini adalah mencederai kode etik kita, karena itu adalah dana publik yang kemudian untuk kesehatan, tetapi kemudian diambil oleh jurnalisnya. Dan ini terjadi. Saya juga tidak nutup mata, kita sebagai jurnalis ya, kalau ada yang memang yang jelek dilakukan oleh kita, ya kita akui sebagai otokritik dan bagaimana kita memperbaiki. Nah, hal-hal ini, perilaku-perilaku ini yang kemudian membuat tadi balik lagi ke pertanyaan awal tadi, banyak media diremehkan. Kenapa perilaku jurnalisnya yang yang mengabaikan kode etik, ngamplop, kemudian juga memeras, kemudian juga memanfaatkan profesinya untuk mendapatkan perlakuan khusus di pemerintahan, di kepolisian, atau di lembaga manapun. Karena pada prinsipnya jurnalis adalah sama dengan publik semuanya. Dia juga kalau ditilang ya, kalau dia salah ditilang, bayar, bukan malah menjual profesinya. Dan ini yang menurut saya yang harus otokritik, yang memang harus kita jadikan catatan. Aji sendiri masih berjuang untuk itu, berusaha menerapkan kedisiplinan kepada anggota terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik itu. Itu mungkin Mbak. Oke, terima kasih Bang Asniel. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Bang Raffi, karena Bang Mahesa kayaknya masih belum gabung. Ya, kalau menurut Abang sih sudah cukup Bang Asnil ya, Bang Asnil dari Aji memaparkan semua itu. Tapi yang jelas saat ini terkait dengan COVID, media mainstream masih aman lah selama dia masih memperketat dan memfilter pemberitaan, kemudian megang kode etik, kemudian melakukan cek dan recheck, kita masih aman.
Kemudian saat ini juga kita punya gugus tugas dan media-media ya mainstream yang membentuk media media pool misalnya untuk membombardir informasi sesuai dengan fakta. Jadi informasi-informasi salah kita bombardir dengan itu. Pemerintah melalui gugus tugas juga mengajak Dewan Pers misalnya untuk melakukan pengawasan terhadap pemberitaan-pemberitaan di media. Nah, sejauh ini sih kita masih masih aman lah selama tetap memegang kode etik, melakukan check and recheck dan lain sebagainya. Jadi insya Allah masih aman sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Asnil tadi. Baik, terima kasih Bang Rafli atas tambahannya. Mungkin Bang Mahesa belum bisa bergabung ya, sedang ada gangguan sinyal mungkin. Oke, lanjut aja nih ke pertanyaannya, biar waktunya cukup. Ke pertanyaan dari Muhammad Iqbal Maulana. Asalnya dari Tangerang, instansinya itu dari UMT. Dia bertanya, pada zaman sekarang ini banyak media-media massa yang tidak sesuai dengan data, fakta, atau realitanya. Pada dasarnya, seorang jurnalis atau wartawan tidak boleh menyebarkan berita yang tidak pasti atau hoax. Bagaimana step atau tahap dari pemateri terkait berita yang tidak benar ataupun oknumnya tersendiri yang diikut tindak lanjuti, serta win solution dari pemateri itu seperti apa? Mungkin dari Bang Rafli terlebih dahulu. Ya. Mengenai media-media yang tidak sesuai dengan data dan fakta atau realita, kemudian jurnalis atau wartawan yang mestinya tidak menyebarkan berita hoax, terus bagaimana step atau tahapan dari kita ya, bagaimana tahapan apa yang dimaksud, mungkin tahapan penyelesaiannya ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan berulang-ulang sih bahwa kita kalau media mainstream itu selalu melakukan check and recheck sebelum berita itu ditayangkan. Misalnya saya pegang program Kabar Pagi. Yang tayangnya itu subuh-subuh banget ya, ketika kalian baru bangun setelah sholat subuh ya sudah nonton Kabar Pagi. Nah, kita rapat jam 1, kemudian kita menyusun rundown berita apa saja yang akan kita tayangkan. Per segmen malah, seperti itu. Dan kita sudah melakukan wanti-wanti sebelumnya bahwa apa yang kita beritakan ini adalah sesuatu yang benar-benar sesuai dengan fakta. Termasuk kita bekerja sama dengan divisi lain yang membawahi para kontributor di seluruh Indonesia, karena bisa saja kontributor misalnya nih memberitakan atau mengirimkan berita yang sudah terjadi seminggu yang lalu, misalnya banjir kejadiannya misalnya di satu daerah minggu lalu tapi belum sempat dia kirimkan, tiba-tiba dikirimkan sekarang. Nah, kita melakukan check and recheck sebelumnya, apakah banjir ini masih terjadi, kita telepon si kontributornya, atau kita cek di media lain, banjir Aceh misalnya. Banjir Aceh, oh ini kejadiannya minggu lalu. Nah, kita lakukan check and recheck langsung ke kontributor, kamu kirimkan berita ini, kejadiannya apakah sekarang masih berlanjut dan tidak. Nah, mereka akan memberikan informasi yang sebenarnya. Kalau ternyata, oh kejadiannya 2 hari yang lalu bang, misalnya, sekarang sudah mulai surut, ya kamu kirimkan berita yang sudah surutnya misalnya. Atau nggak usah kita naikin beritanya karena kondisinya sudah terlewati, misal seperti itu. Kita selalu melakukan check and recheck. Jadi apa yang muncul di layar kami itu harus sesuatu yang memang kejadiannya seperti itu. Atau apalagi ya selain itu, ya seperti itulah kira-kira gambarannya, bahwa kita akan menghindari hoax, menghindari berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Sejauh ini apa yang kita lakukan seperti itu untuk berita mainstream, karena kita ini diawasi oleh Dewan Pers, kita ini diawasi oleh KPI, kita diawasi oleh termasuk AJIO ya, bukan mengawasi tapi selalu menolong kita sebetulnya dari ancaman, dari intimidasi dan lain sebagainya. Ya, seperti itu Mbak lagi ya Dek. Insya Allah lah kalau untuk berita mainstream seperti yang sedang saya jalani sekarang, kita selalu memberitakan setelah kita melakukan check and recheck, kode etik dan lain sebagainya. Seperti itu, karena kita nggak bisa berbohong, gambar tidak bisa kita akal-akali,
gambarnya misalnya banjir, ya diberitakan banjir. Hanya masalahnya kejadiannya masih terjadi apa enggak, seperti itu. Terkait COVID pun seperti itu. Oke, terima kasih Bang Rafli. Eh, mungkin ada tanggapan lain dari Bang Asniel? Halo, apa masih bergabung? Sepertinya udah ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang misalnya enggan untuk bertanya, mungkin memberikan tanggapannya terkait materi yang sudah dipaparkan, boleh langsung aja sampaikan tanggapannya di kolom komentar. Eh, langsung next. Ini Bang Asniel nggak ada ya? Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi aja ya Bang. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Bladis, asal Serang dari kampus Untirta. Nah, jadi dia bertanya, bagaimana media dapat berperan penting agar masyarakat dapat memilah dan memilih sumber media yang tepat untuk dipilih. Di mana tadi sudah dijelaskan, ada beberapa media yang mengatasnamakan politik dalam pemberitaannya. Coba mungkin bisa dijawab Oke, Bang Asnil ada gangguan juga. Mungkin Bang Rafli bisa langsung menjawab. Ya, tadi sebetulnya sudah mewakili ya jawabannya, bahwa kita memberitakan selalu hal-hal yang memang bisa kita pertanggungjawabkan, kayak gitu. Jadi saya rasa media mainstream masih menjadi pilihan masyarakat, selain media-media yang bukan media namanya kalau di media sosial, yang menyebarkan gambar misalnya, kemudian caption tentang sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apakah itu influencer, apakah itu warga sendiri dan sebagainya. Media itu adalah lembaga yang diawasi. Kemudian kita memiliki aturan sendiri. Kemudian kalau kita membuat kesalahan, kita punya aturan sendiri, atau punya lembaga, atau punya hukum sendiri. Maksudnya bukan hukum sendiri ya. Kita pokoknya kita diawasi. Kita ada Dewan Pers, kita ada KPI dan sebagainya yang mengawasi kinerja kita. Jadi kalau media mainstream melakukan sesuatu hoax, itu kemungkinannya masih kecil. Selama dia memegang kode etik jurnalistik, melakukan check and recheck, kemudian intinya kita tidak bisa berbohong dari gambar ataupun dari audio yang kita dapat, seperti itu. Sangat susah melakukan kebohongan untuk membuat berita di media mainstream. Itu sih menurut saya ya. Dan saya bisa jamin bahwa media televisi misalnya, itu mereka masih memegang teguh apa yang disebut dengan kode etiknya itu. Insya Allah, sebetulnya jawabannya, pertanyaannya sudah terjawab. Bahkan saya sudah kasih contoh mengenai bagaimana cara kita memproduksi sebuah berita, kayak gitu. Jadi kecuali kesalahan ya, kalau kesalahan lain lagi. Kalau kita sengaja membuat berita bohong, itu kayaknya tidak mungkin, karena kita diawasi oleh banyak pihak. Tapi kalau kita membuat kesalahan, misalnya salah ketik nama, salah menyebutkan nama atau pangkat seseorang, data misalnya, masih bisa terjadi. Dan itu masih bisa direvisi saat itu juga, atau dalam tayangan berikutnya. Seperti itu. Karena itu tanggung jawab dan hak. Oke, baik. Terima kasih Bang Rafli. Mungkin Bang Asnil dan Bang Maesa apa sudah bergabung? Halo, Bang Asnil? Pada live, kayaknya berkeluar. Oke. Udah mau ya. Oke. Langsung lanjut ke pertanyaan lagi ya Bang, biar semua nih yang gabung nggak penasaran lagi nih, nggak yang bertanya-tanya lagi. Ya, kita ngobrol aja sok. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Fadil Muhammad Tangerang.
Benar-benar. Benar. Ini dari Kalau bisa ya kita pertanyaannya seputar materi ya. Materi utama kita adalah peran media terhadap COVID-19 ini. Atau apa yang harus kita lakukan. bentar Bang. Pertanyaannya itu bentar. Ini dari Fadil Muhammad. Ini pertanyaan tadi ya. Oke, dari Fadil Muhammad. Oke. Jadi masih sama sih Bang terkait berita yang katanya sama influencer itu. Jadi solusi untuk mempercayai masyarakat yang telah terdoktrin pemikirannya karena laporan media yang telah dicemari oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab tuh gimana Bang? Ya caranya dengan memberitakan sesuai dengan fakta, kita edukasi masyarakat dan setiap hari kita lakukan seperti itu. Kita memberikan informasi, bahkan kita melakukan informasi yang dalam bentuk interaktif ya dengan masyarakat. Kemudian harus selalu edukasi terkait COVID-19 ini dengan narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dokter yang langsung bergelut di bidang itu atau tenaga kesehatan yang memang memiliki keahlian atau sudah berkecimpung di dalam penanganan COVID-19. Jadi dengan narasumber yang tepat ya kita berharap mendapatkan informasi yang tepat juga. Dan itu yang kita lakukan setiap saat. Karena kita tidak akan memberikan informasi dari orang atau dari pihak yang kita jadikan narasumber adalah orang yang tidak memiliki kapasitas di bidang itu. Seperti itu. Jadi kita memiliki andil dalam menyampaikan informasi dan mendorong masyarakat berempati di tengah pandemi terhadap sesama mereka, baik kepada tim medis dan lain sebagainya. Karena mereka sekarang saat ini adalah ujung tombak penanganan COVID-19 dan di beberapa daerah itu sudah mulai mendapat penolakan bahkan kekerasan. Jadi contohnya seperti itu. Kita membuat informasi tentang perjuangan mereka mempertaruhkan nyawa, kemudian mereka harus meninggalkan keluarganya berbulan-bulan dan sebagainya. Diharapkan dengan seperti itu masyarakat muncul empati terhadap tim medis. Itu salah satu contoh. Jadi ketika mereka kembali ke lingkungannya, mereka tidak ditolak, mereka tidak diasingkan dan lain sebagainya. Karena seorang tenaga medis kan dianggap bawa-bawa penyakit ya dari tempat dia kerja. Tapi kalau setelah dia melakukan isolasi, dia melakukan prosedur sesuai dengan COVID-19, ya mereka bisa pulang aman lah. Sudah melakukan tes dan sebagainya dan itu dibuktikan mereka tidak ini ya terima seperti biasa. Itu contohnya seperti itu. Intinya kita harus memberitakan apa yang benar, apa yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya dengan harapan ya masyarakat ya tetap percaya terhadap media mainstream. Karena kalau kita berbohong kita harus mempertanggungjawabkannya. Sementara di media sosial orang-orang yang tidak memiliki lembaga sebagai media kemudian memberitakan sesuatu, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia beritakan. Dia bisa menghilang kapan saja, dia bisa menghindar kapan saja. Contoh begini deh, misalnya ada kejadian gempa di suatu tempat nih, bukan cuma COVID. Nah, kita hanya akan menayangkan berita gambar yang benar-benar terjadi. Nah, di media sosial itu akan muncul banyak sekali kejadian yang sama yang bukan di tempat itu, bukan saat itu. Misalnya gempa atau tsunami yang terjadi, tiba-tiba beredar gambar yang bukan di lokasi yang sebenarnya. Nah, di media mainstream itu tidak boleh terjadi seperti itu. Kita harus melakukan benar-benar cek and recheck. Ketika dikirim gambar oleh kontributor, kita tanyakan lagi, ini benar nggak gambarnya? Ini benar nggak kejadiannya? Kalau enggak ya jangan. Kamu dapat dari mana gambar ini? Kalau bang dapat dari grup WA misalnya, kamu cek lagi deh. Gitu. Kecuali dia, bang saya ambil sendiri gambarnya. Oke, kalau begitu kita tayangkan. Seperti itu. Pernah kan kejadian waktu di Tangerang misalnya ada peristiwa meledaknya pabrik petasan yang menimbulkan banyak korban di dalamnya, para pekerja terbakar.
itu sempat masuk ke kami gambar kejadian yang sama, kayak semacam ledakan petasan di sebuah pabrik, terus ada kesibukan, ada kepanikan dan sebagainya, ada mobil polisi dan sebagainya. Tapi kita periksa kok ini gambar polisi, mobil polisi yang lewat sekilas itu, tulisannya kok bukan polisi ya, tapi Police gitu. Nah ini kan bukan polisi kita. Nah kita tanyakan langsung ke kontributornya, kamu dapat gambar dari mana ini? Dari grup WA. Nah itu tidak kami tayangkan karena itu akan menjadi berita yang salah kalau kita tidak lakukan check and recheck seperti itu. Ada lagi? Oke, terima kasih Bang Raffi. Ada lagi nih Bang pertanyaannya, mungkin karena ini Bang Asnil sama Bang Nisa belum bergabung juga, sedang terkendala sinyal. Kenapa? Oh, Bang Asnil ada ya? Oke Bang, Ya. tadi nih ada yang bertanya, mungkin ke pertanyaan baru aja nih ya Bang, biar langsung, ini waktunya juga sebentar lagi. Jadi ini ada pertanyaan dari Sultan Alam, asal dari Serang, dia ada instansinya dari LPM Wisma Unsura. Nah, dia ini bertanya, apa sikap yang harus kita lakukan apabila kita sebagai pers dicegah atau dengan sengaja tidak diberikan akses untuk mendapatkan sebuah informasi yang real dan sedang terjadi. Karena bagaimanapun kita pers mempunyai hak untuk mendapatkan dan memberitakan informasi yang real dan jujur tanpa pengurangan dan juga penambahan. Mungkin dari Bang Asnil terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nah, ini yang kemudian menjadi privilege dari seorang jurnalis karena dia adalah wakil publik untuk mendapatkan informasi. Makanya jurnalis punya akses untuk bertemu dengan pejabat pemerintah, berhubungan dengan pejabat pemerintah tertentu atau minta data tertentu karena dia mengemban tugasnya sebagai wakil publik. Nah, terjemahan jurnalis sebagai wakil publik untuk mencari berita itu ada dalam Undang-Undang Pers. Nah, kita berhak untuk minta data, apalagi kemudian juga ada Undang-Undang transparansi informasi, jadi publik lembaga pemerintah yang menggunakan dana APBN, menggunakan dana APBD itu wajib memberikan hak informasi kepada publik. Nah, baik itu jurnalis maupun siapapun yang mau meminta data tersebut. Nah, ketika misalkan tidak bisa minta data, itu sebenarnya bisa melakukan gugatan ke Komisi Informasi Publik, KIP. Di daerah juga ada kalau nggak salah. KIP itu memastikan lembaga pemerintah memberikan data ataupun informasi yang diminta oleh publik. Misalkan teman-teman yang ada di Serang misalkan, meminta data berapa jumlah kematian real akibat COVID di Serang misalkan. Dari data kematian tersebut, berapa orang yang terkena yang memang memiliki penyakit bawaan paru-paru atau TBC misalkan. Nah, data tersebut bisa dimintakan ke Kementerian Kesehatannya, Dinas Kesehatannya secara tertulis. Kemudian jika tidak bisa, itu bisa digugat. Bahwasannya dia tidak bisa memberikan data informasi publik. Nah, karena itu sudah menjadi kewajiban mereka. Begitu Mbak Rey. Baik, terima kasih Bang Asnil. Mungkin Bang Raffi ada pendapat lain? Sudah cukup sih, alhamdulillah. Saya memang seperti itu. Masih ada pertanyaan lain atau waktunya habis? Cukup? Udah mau habis. Tidak ada pendapat lain, Bang? Oke, cukup sih, udah. Mungkin karena waktunya juga sudah habis. Sebelum saya tutup, mungkin dari Bang Raffi atau Bang Asnil ada yang ingin sampaikan lagi? Karena Bang Mahesa kayak masih belum bisa bergabung, masih terkendala oleh sinyal. Dari Bang Raffi sendiri? Kalau saya sih ya, Mbak Rey boleh. Maaf, silakan Bang Asnil dulu, Mas. Bang Raffi. Iya, Sob, Bang Asnil dulu.
Ya, terima kasih Bang Rey. Bang Rafli maksudnya. Kalau harapan saya sih, saya secara pribadi ataupun lembaga berharap teman-teman jurnalis di sini bisa membantu kita bagaimana melegitimasi peran media dan jurnalis ini. Karena belakangan memang tren yang kami ketahui, yang kami yang dapat, memang terjadi apa yang jadi pertanyaan di awal tadi, proses delegitimasi terhadap media dan jurnalis. Nah, padahal jika ada kesalahan, media juga bukan malaikat kan. Ada kesalahan dalam pemberitaan itu kan ada prosedur jalur-jalurnya yang bisa diselesaikan. Ralat kemudian kalau nggak bisa juga bisa digugat ke Dewan Pers, bukan ke polisi ataupun dengan cara menerornya. Nah, kami berharap teman-teman bisa membantu kami untuk mensosialisasikan ini supaya publik sadar bahwasannya media ini adalah wakil mereka sebenarnya, bukan musuh mereka. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Asnil. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, betul. Selaras dengan apa yang dikatakan Bang Asnil bahwa media itu kan berada di antara pemerintah dan publik ya. Media itu sebagai medium informasi bagi masyarakat yang berperan dalam pembentukan persepsi dan berpengaruh terhadap keputusan publik. Jadi media memiliki andil dalam penyampaian informasi dan mendorong masyarakat untuk melakukan seperti berempati misalnya di tengah pandemi ini terhadap sesama mereka, terhadap tenaga medis dan lain sebagainya. Jadi insya Allah media mainstream, media yang ada di Indonesia ini masih, semoga saya berharap semoga tetap berpegang pada kode etiknya masing-masing, kemudian melakukan check and recheck dan bersama-sama dengan tim gugus tugas misalnya ya, untuk memberikan edukasi yang tepat kepada warga tentang COVID-19 ini. Apakah terkait atau mengenai dampaknya, atau mengenai langkah apa yang harus dilakukan, kemudian kita tetap memberikan harapan kepada masyarakat bahwa seperti apapun COVID-19 ini berdampak, kita masih tetap harus hidup dan kita harus tetap memiliki semangat untuk menjalani hari-hari kita seperti biasa dengan protokol, mungkin dengan kehidupan yang baru dan lain sebagainya, apapun itu namanya, kehidupan harus tetap berjalan. Dan media ya, selalu berada di antara pemerintah dan masyarakat banyak. Kita menjadi penengah sebagai penyampai informasi yang benar tentu saja. Itu insya Allah seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Bang Raffi, terima kasih. Beberapa pertanyaan sudah saya bacakan dan sudah dijawab juga oleh para pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kepada Bang Asnil, Bang Raffi, dan Bang Maisa yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan webinar hari ini. Mohon izin, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan sebelum menutup perjumpaan kita pada siang ini. Peran pers sebagai social control memiliki peran yang tak kalah pentingnya dalam memberikan isu yang sedang berkembang saat ini. Merujuk pada peran dan fungsi pers sebagai corong informasi yang tepat dan akurat, tidak semestinya hanya memberitakan atau memberikan ruang bagi informasi yang sensasional saja. Pers seharusnya dapat menawarkan informasi yang akurat serta edukatif dan dalam setiap pemberitaan pada masa pandemi seperti ini. Peran media sangat penting sebagai pembawa informasi. Harapannya semoga lembaga dan perusahaan pers atau pekerja media dengan segala pemberitaan yang dikeluarkan dapat menjadi sebuah oase pada saat wabah seperti ini. Semoga teman-teman setelah dari kegiatan ini sudah dapat memahami seperti apa media menyikapi pandemi COVID, media dalam pandemi saat ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah hadir, teman-teman audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung mengikuti webinar ini, dan juga para panitia di balik acara ini yang sangat luar biasa. Mohon maaf apabila dari saya ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rai yang sudah memandu berlangsungnya ya seminar kali ini, dan terima kasih juga kepada pemateri kita semuanya. Gimana teman-teman seminarnya kali ini? Seru apa gimana? Apa berkesan? Seru banget Kak.
Kalau saya lihat emang seminar kali ini ya membahas yang begitu berat ya, hal yang belum pernah dimasalahkan, permasalahan-permasalahan yang jadi yang berseliuran di media kali ini. Oke, acara demi acara telah berlangsung. Kita diawali dengan pembacaan doa dan harus diakhiri dengan bacaan hamdalah. Oke, untuk teman-teman sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari teman-teman panitia bila ada teknis yang kurang begitu mengenakan ataupun ada hal-hal yang kesalahan, mohon dimaaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada narasumber Bang Asnil, Bang Rapli, serta Bang Mahesa, dan kawan-kawan sekalian semuanya dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih saya sampaikan. Sip, terima kasih. Jangan lupa di follow IG Budi Utama. Pamit ya. Ya Bang, siap. Iya Bang, terima kasih banyak. Untuk para peserta webinar katanya jangan dulu keluar grup, nanti ada sertifikat. Oke, makasih ya Ade ya. Gimana? Siap Bang. Ya. Gimana UKM ke depan gimana? Alhamdulillah Bang. Agenda webinar sudah terlaksana. Sekarang Abang boleh ngerokok ya? Tinggal menunggu agenda-agenda selanjutnya. Boleh, Bang. boleh. Ya, dalam waktu dekat ada program apa lagi ya? Maksudnya Paling bulan apa sih? Ngapa? PDJ Bang. PDJ. Oh ya, PDJ ya. PDJ ntar gimana teknisnya ya? Kemungkinan sih kalau misalkan peserta banyak, ini diusahakan sama halnya dengan webinar sih Bang. Karena dari peraturan rektornya tidak diperbolehkan untuk bertatap muka langsung. Gak asik sebetulnya ya. Ah betul. Tapi ya gimana Abang, lagi ya, sudah nggak apa-apa. Kenapa? Abang di Jakarta apa di Serang Bang? Jakarta Jakarta. masuk malam. Ya udah, mudah-mudahan lancar dah acara kalian ya. Amin. Kabar-kabarin terus kalau ada apa-apa. Oh siap, betul. Nah, Iya. makasih, Udah, Bang, Abang ini. pamit ya. 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 Makasih. Pamit ya. Ya. Makasih Bang. Yo, sama-sama. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Ada Tum Sultan dari Wisma. Gimana Tum Sultan? Keren Tum. Sukses lah terus. Mantap. Ngopi lah, ngopi kita ngopi. Ada di sini ada Tum Sultan dari Wisma Unsera. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal Bang. Ada Ya, siap. teman-teman Sigmawin juga ada di sini. Mau udah keluar kan? Ngopi lah Tum. Dari teman-teman jurnal OMT juga, terima kasih kesempatannya telah hadir. UMN juga, terima kasih.
Tes. Udah Kak, udah. Ini ngapain lagi? Nggak apa keluar aja. Nggak ada lagi kitanya. Udah selesai. Halo, ini gimana? Udah selesai belum, Tum? Udah boleh keluar belum, Tum? Boleh keluar. Udah selesai kok. Kalau gitu saya pamit ya.